Assalamualaikum Corners. Jadi kembali lagi di Cordova in Bloom Podcast. We talk and stories with you. Jadi aku Dito Dan aku Alvin. ingin membicarakan tentang segmen baru yang akan kita sampaikan di Cordova in Bloom Podcast ini, yaitu Beyond Borders. Beyond Borders apaan? Beyond Borders adalah pengalaman siswa-siswi SIT Cordova di luar negeri. Untuk kali ini nih, kemana aja? Ke Cina dan Jepang. Oh, itu yang temanya Journey to China, Japan, Studying Islam through Islamic Japanese Culture, bukan Bin? Ya, benar sekali. Nah, oke, jadi Corners, tahu nggak sih itu kayak ngapain aja? Apakah kita jalan-jalan atau kita study tour kah? Jadi bagaimana? Jadi untuk perjalanannya lumayan lama dan cukup jauh dari Indonesia. Dari Indonesia kita berangkat siang hingga malam. Dan alhamdulillahnya hotelnya sangat bagus. Bintang 5. Wah. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Sangat amat enak. Ekspektasi kamu, Pin, waktu itu gimana? Ya, ekspektasi saya tidak selelah itu sih. Soalnya kita baru landing udah tengah malam, jadi capek. Ya ditanya nih, ekspektasiku gimana? Oh, kalau ekspektasi kamu gimana? Nah, kalau ekspektasiku ya bakal ya kita bisa bertukar budaya gitu sama mereka ya. Ya kerasa seru aja. Waktu ke Cina nih, kesan pertamanya gimana, Pin? Dingin. Dingin, tetapi tidak kejam. Dingin. Sejuknya. Sejuk. Dingin. Beku. Enggak beku. beku. Cuman dingin. Oh iya. Kaget gitu habis keluar pesawat dingin banget. Kalau kesan pertamaku sih ya iya sama dingin, tapi ada juga Cina yang bagiannya panas. Ya, bener sekali. Jadi bisa kayak sebelahan gitu. Iya. Bisa-bisanya kayak minyak sama air. Bisa-bisanya tuh minyak air. Iya. Ya kayak gitulah perumpamaannya. Nah, habis itu waktu di Cina tuh kita kemana aja sih, Pin? Itu Masjid Huangseng ya? Iya, itu adalah masjid tertua yang ada di Cina. Nah, jadi tuh kita bahkan juga nggak expect gitu bahwasanya ada jejak Islam di Cina, sampai ada masjid tertuanya. Nah, waktu ke Cina itu yang paling berkesan gitu apa, Pin? Yang paling berkesan adalah salah satu makanan yang ada di Cina. Menurutku sih itu dari makanan khas Turki ya. Cuman itu rasanya enak. Itu kayaknya terbuat dari daging domba. Itu rasanya unik sekali. Koreksi, Pin. Apa? Itu bukan Turki, itu Muslim Uighur, Pin. Hah? Iya, Muslim apa? Muslim Uighur. Jadi tuh Muslim Uighur adalah umat Muslim di Cina. Makanannya. Iya, Emang itu makanan situ? iya dong. Oh, saya baru tahu. Jadi kan ceritanya waktu aku berangkat ke Cina tuh aku pengen makan siang kan, tapi Ya. bawa sendiri. Itu tuh nasi sama rendang. Nah, Enak banget tuh. ada orang Cina nanya itu apaan? Ya tapi pakai bahasa Inggris, tapi Iya. tau lah orang apa bahasanya gimana. Iya. Pakai Cina, logat Cina kental gitu kan. Iya, paham. Nah, dia tuh nanya pakai bahasa Inggris, itu apa? Ya, aku bilang tuh, rendang. Nah, pokoknya tuh dia dengar tuh rendang tuh makanannya enak dari teman-temannya tuh. Oh, ya. Nah, jadi tapi dia nggak pernah nyoba kan. Nah, habis itu ya udahlah tukar budaya sekalian juga ya. Terus Ini Pak, ini Oh. rendang dariku. Oh ya, makasih. Ya, sama-sama. Jadi ya alhamdulillah tukar budayanya nggak ke Jepang doang tapi ke Oh, Cina. iya. Oke. Kasih rendang, tapi apakah Bapak itu suka? Suka. Alhamdulillah. Ya udah. Kan ini kan udah ngebahas Cina nih. Oke, sekarang kita pindah ke Jepang, Pin. Oke. Menurut Alvin nih, yang kira-kira apa yang bisa dirasakan oleh Alvin, apa yang beda dari Cina sama Jepang ini? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Cuman dari
yang aku lihat sebentar doang di Cina, mereka tuh apa ya? Kalau di Cina tuh lebih banyak orang yang memakai mobil, sedangkan di Jepang lebih Transportasi umum ya? lebih transportasi umum. Kalau nggak gitu jalan kan. Iya. Ya jadi tuh seperti yang kita ketahui bahwasanya orang Jepang itu sikapnya individual gitu. Jadi kemana-mana ya naik transportasi umum. Kadang-kadang juga bukan kadang-kadang sih, sering jalan Sering kaki, apalagi di Shibuya no. Banyak Wah. orang kan lewat. Itu mah udah jadi objek wisata. Iya sih emang. Habis itu juga kan waktu itu juga kan kita pernah ke Showa Junior High School kan, Pin? Ya, Itu perasaannya gimana, Pin? Waktu kita berdua nampil tarian Sajodo di sana. wah gimana ya, rasanya deg-degan pasti, terus juga agak tegang karena murid di sana tuh perempuan semua, jadi kita kayak agak terbatas gitu. Wah, Alvin ganteng. Habis itu ya iya sih, ya agak tegang gitu kan, Mak. Wah, bentar lagi kita nampil nih. Mana ini tari tradisional Indonesia. Jangan sampai nama bangsa kita turun di sini. Buh, iya kan. Habis itu ya pokoknya kita bangga lah bisa bertukar budaya gitu kan. Nah, habis itu Terus di sana tuh sekolahnya megah banget, Iya ya? gede, dan perpustakaannya aja sampai 2 lantai. 2 lantai. Iya, Baik lemarinya ya, baik Iya. bukunya. banyak banget. Habis itu mau cerita nih, Pin. Itu Apa? momen paling berkesanku di sana tuh kan aku bilang kan apa produk Jepang yang ada di Indo, bukan produk, pokoknya sesuatu yang Oh. berhubungan dengan Jepang selain anime mereka nanya. Aku bilang Yoshinoya ada, Ya. Marugame Udon ada. Itu mah restoran. Iya, Iya. tapi mereka tuh itu apa kayak seneng gitu. Wah, apa kayak produk lokalku bisa sampai luar negeri loh. Ya mereka tuh seneng. Oh, ya, paham. Ya, kalau kesanmu gimana, Pin? Jadi kesan saya sih ternyata setelah saya mengikuti, untung saya perkenalannya tidak memakai bahasa Jepang, tapi perkenalan kita memakai bahasa Inggris. Iya, soalnya waktu itu kan lagi pelajarannya bahasa Inggris ya, Pin. Iya, Jadi pas tuh banget itu. iya, jadi kita memperkenalkan diri kita sendiri di hadapan mereka itu pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga satu orang yang tidak memakai bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Jepang, menggunakan Google Translate. Oh iya. Oh iya, pas tari Sajojo persiapannya apa aja tuh dari Indonesia? Kita latihan tuh seminggu ya. Nah, kita Iya. tuh pokoknya kurang dari seminggu, bahkan tinggal beberapa hari lagi kita 3 hari berangkat ke Jepang. Nah, di itu tuh kita baru latihan tuh. Nah, ya udah pokoknya kita pakai TV di salah satu ruang di sekolah kami. Nah, terus kita latihan kan. Itu gimana tarian Sajojo ya. Awalnya ya aduh kok susah banget ya, tapi ya lama-lama udahlah bisa ini mah bisa. Nah, gitu. Tapi menurutku sih tari Sajojo sih lebih gampang dibanding tari-tari yang lain. Soalnya kalau di sini tuh tari Sajojo itu kayak kerasa lebih gampang karena kayak pergerakannya itu diulang-ulang dan tidak ribet. Jadi sangat gampang sekali kalau menurut saya. Ya, setuju. Soalnya setelah beberapa tahun tinggal belajar di sekolah, saya belajar tarian daerah manapun yang menurut saya mudah ya tari Sajojo emang. Iya sih emang. Tapi Kayaknya dengan apa yang bukan berarti dengan tarian Sajojo adalah mudah, bukan berarti kita hanya fokus di tarian Sajojo saja. Kita harus mengenal seluruh budaya kita yang ada di Nusantara ini. ya benar sekali. Kira-kira, Pin, waktu di sana tuh tantangan terbesar berkomunikasi sama siswi-siswi di sana tuh apa, Pin? Adalah bahasa Inggris saya yang tidak terlalu bagus. Jadi saya kayak kurang lancar gitu ngobrol dengan mereka. Oh, berarti masalahnya dari kamu. Ya, Nah, kalau seingat saya tuh kalau berdasarkan pengalaman saya,
Pengalaman aku ya, aku tuh waktu ngomong sama mereka tuh aku lupa mereka ngomong apa, tapi mereka tuh kurang bisa mengucapkan suatu huruf apa ya, L atau R. Iya, seingat aku tuh L sama R, jadi kayak Agak beda gitu. iya agak beda. Iya, kebalik-balik juga kan. Nah habis itu ya alhamdulillah kita orang Indonesia dianugerahi oleh Allah memiliki lidah yang fleksibel. Alhamdulillah. Habis itu juga ya, tapi ya sudah, aku juga ngerti sih mereka ngomong apa, tapi ya tidak secepat aku memprosesnya tuh, nggak secepat kalau aku ngedengar yang memang bahasa Inggris adalah bahasa lokalnya gitu. Habis itu menurutmu Pin, Kenapa? aku nanya nih, pengalamanmu gitu waktu naik transportasi umum di Jepang kan Jepang kan terkenal akan transportasi umumnya ya. Ya. Nah, bener. menurutmu tuh gimana Pin waktu naik itu tuh? Yang pertama itu bersih sekali, dan terus orang-orang di sana tuh tertib. Jadi jika ingin menaiki kereta, mendahulukan yang keluar, baru kita masuk. Ya sama sih menurut aku juga, itu kayak teratur banget asli dah. Waktu itu jadi ceritanya gini Pin, aku pernah salah turun stasiun. Oh, yang waktu itu ya? Iya, yang waktu itu sama salah satu teman sekelasku kan. Nah jadi itu ceritanya kan aku namanya Dito kan. Iya. Nah habis itu aku dengar ada yang manggil Dit. Nah aku kira tuh kayak turun nih. Lah ternyata ya Allah, salah stasiun. Untung stasiunnya dekat dari stasiun yang Iya, yang kita berhenti. nggak jauh. Jadi ya masih bisa dikejar walau ketinggalan beberapa menit sih. Aduh. Emang ada aja. Habis itu ya kan pernah nggak sih Pin naik transportasi umum di Indo? Pernah kan pasti? Pernah. Nah, pernah. Nah, sekarang coba kamu bandingin transportasi umum di sini sama yang di Jepang. Kira-kira apa Pin perbedaannya? Perbedaannya mungkin dari yang pertama itu fasilitas ya. Mungkin di Jepang itu kayak lebih lengkap, lebih rapi, terus kayak bersih juga lingkungannya. Kita kan umat muslim ya Pin. Ya. Ya tantangan kita tuh di Jepang Dan itu Cina, apa aja? ya di Jepang itu kita Baik yang haram ya. iya, kita tuh menggunakan aplikasi namanya Halal Jepang. Jadi itu Halal Jepang tuh adalah sebuah aplikasi. Jadi itu tapi ini bukan jadi alat aplikasi ini tuh untuk menyeken barcode yang ada di makanan kemasan. Nah, jika kalian menyeken barcode tersebut, maka akan muncul indikator apakah itu halal ataukah haram. Ya, benar sekali. Ya, iya sih, Dan- emang di sana tuh banyak yang haram. Jadi yang halal tuh jarang banget. Iya, tapi untung ada aplikasi itu, sangat Iya, membantu kami. sangat membantu. Jadi kita tidak terjerumus di hal yang haram gitu ya. Nah, Masya Allah, Masya tabarakallah. terus salah satu makanan yang paling sering kita konsumsi adalah onigiri. Ya, onigiri. Onigiri tuna ada. Tuna onigiri mayonnaise, salmon ada. Ya. Habis itu ya banyak lah pokoknya, tapi yang paling dominan ya dua itu rasanya. Dan yang paling sering kita makan itu. Oh Oh iya, waktu itu kita juga ke Fuji tahu. ya, Gunung Fuji. Nah, setibanya kita di sana itu malam dan udaranya itu sangat dingin sekali sampai kita nafas juga keluar asap asap apa sih? Iya, asap gitu. Asap. Dan waktu aku cek di HP gitu ya, itu tuh di sana tuh bisa nyampe negatif 4 derajat Celcius nggak salah. Dingin banget. Dingin Itu aja sampai keran di di dapur itu aja harus dinyalain semalaman biar nggak beku di saluran. Nah, iya benar sekali. Ya emang dingin banget kan. Bahkan waktu kita ngomong aja keluar asap-asap gitu noh. Dingin banget lah pokoknya. Tapi ya alhamdulillah di kamar mandinya ada setting air anget. Jadi kita tidak kedinginan waktu mandi. Kalau itu sih wajib. Iya. Nah, itu kalau kita mandi pakai air dingin sih nggak tahu lagi ya. Iya. Habis itu juga penginapan yang di Gunung Fuji itu kelihatan mirip banget sama rumah Doraemon.
Nah kalian Pas pas bukannya Nobita ya? Kan Doraemon cuman itunya doang, cuman robotnya doang. iya bener ya. Ya pokoknya ya mirip banget lah sama rumahnya Nobita tuh. Tangganya di sebelah situ, Iya. ruangannya juga sama. Iya ruangan ya kayak ini beneran ini rumah Nobita nih. Nah, Ya pokoknya mirip banget lah pokoknya gitu. terus di sana juga pemandangannya bagus sekali. Ya bagus. Habis itu ya kita foto-foto kan di belakang Gunung Fuji. Ya. Backgroundnya Gunung Fuji kan. Ya habis itu ya itu juga bangun-bangun tuh apalagi kan dingin dingin banget tuh dia. Ya, benar sekali. Habis itu pengalaman unik kamu di sana tuh apa, Bin? Ini kita udah seminggu ke Jepang, Bin. Ah. Pasti kita ada aja pengalaman unik kita gitu atau kejadian yang menarik gitu. Saya juga punya kejadian. Iya. Saya itu kesasar pas jalan kaki. Wah, itu sih benar-benar untuk ada anugerah wifi gratis. Selamat saya. Jadi kan waktu itu saya keduluan kan sama teman saya. Dan saya, loh kok ada di sini, bukannya kita nggak lewat sini ya? Terus saya masih aja lanjut. Terus dengan inisiatif saya nanya, excuse me, pokoknya nanya tentang di mana stasiun Ueno-nya. Excuse me, where are pokoknya saya lupa ya bahasa Inggrisnya, tidak kepikiran. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya kurang. Aduh, PR. Nggak apa, percaya dirinya dong bersatu. Nah, terus akhirnya saya ditunjukin, oh di sebelah sana, di sebelah sana. Oh, oke. Terus pas saya ngecek HP, wah, ada notif wifi gratis. Ketuk untuk menyambungkan. Wah, nyambung. Terus akhirnya, loh, kok ada yang nelpon? Saya angkat. Halo? Kamu di mana? Terus saya, oh iya, padahal itu udah mau, kalau tinggal lurus udah nyampe itu ya. Akhirnya balik lagi deh ke tempat sebelum kita kesasar. Ternyata masih pada di situ. Saya kira udah pada duluan. Akhirnya ketemu deh. Aduh, emang nyasar di Jepang tuh kayaknya hal yang umum ya bagi turis gitu ya. Iya. Bahkan sampai kejadian berapa kali berarti ya? 2 atau mungkin lebih? 2. Iya 2 dalam jangka waktu seminggu menandakan bahwa saya emang turis tuh rawan kesasar di Jepang tuh. Soalnya, saking apa ya, membingungkannya ya, saking kita tidak tahu kan. Nah habis itu ya apa lagi ya? Kalau aku kan tadi kan Alvin udah cerita ini. Kalau aku sih ya itu sama kesasar juga emang. Tapi bedanya kalau ini di apa? di stasiun. Iya, di stasiun bawah tanah. Kalau aku di tempat terbuka jadi agak lebih, wah, ini gimana ini? Iya, kalau aku itu di hati tuh udah kayak dah lah ini mah. Tapi ya ini kan juga bukan apa kayak kereta yang perlu tiket ya, yang penting tuh yang di Sapui itu tuh masih ada di stasiun masih boleh naik itu. Nah, iya. Alhamdulillahnya sistemnya kayak gitu. Coba bayangin kayak masuk Keluar keretanya harus pakai tiket itu, aduh, masa habis lagi ya buat beli tiket kan, aduh. Ya sama sih kesasar tapi ya beda tempat, Ya, terus beda situasi. beda gitu loh. Kesasar di stasiun sama kesasar di area yang luas. Iya. Terus apa lagi pengalaman yang dapat di sana? Apakah di sana cuacanya selalu dingin? Iya, cuacanya selalu dingin, apalagi waktu deket Gunung Fuji. Oh itu bahkan ya itu sampai di waktu penginapan yang di deket Gunung Fuji itu aja sampai disuruh nyalain keran semalaman biar airnya nggak beku di saluran itu. Jadi ya boros air, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Ntar kalau nggak boros air malah beku, malah nggak bisa cuci tangan ntar. Ya elah. Terus di sana kita juga ke masjid Kawaguchiko. Oh iya, ternyata saya salah. Fuji Kawaguchiko. Emang kalau
menurut kita tuh nama-nama yang kayak gitu tuh ribet, Ueno, Shibuya, Iya. entah apalah tadi yang kamu sebutin. Tapi kalau di sini tuh sama aja kayak Cikampek, Jakarta, ya kayak gitu aja udah. Itu sebenarnya ya beda orang doang sebenarnya tuh. Terus Habis itu nama orang Jepang gitu yang keren-keren kayak Sujatmiko Arafuro. Kalau di sini ya kayak Agus Samsudin gitu. Udah. Sebenarnya ya udah lidah lokal gitu. terus di sana kita juga kesasar yang waktu itu naik bis. Hmm. Kita malah menjauh bukannya mendekat dengan halte bis. Oh iya, waktu itu yang seharusnya kita balik ke Tokyo ya, Pin. Iya. Tapi malah lebih jauh lagi kan, Iya, malah Mak. lebih ke pedalaman Jepang gitu. Aduh, nyasar di pelosok kan. Itu udah kayak baik banget pohonnya. Terus kayak udah kok sepi banget di sini. Iya, sepi banget kan. Nggak ada kendaraan lewat, nggak ada orang. Iya. Terus Terus sepi banget pokoknya. tapi untungnya kita dapet es. Ya, Nah, jadi di sana tuh kayak ada genangan. Nah, saya pikir wah air biasa nih. Pas dinyek loh. Ini es. Terus akhirnya pada heboh. Wah, ada es. Terus pada main-main deh. iya. Nah, tapi walaupun ada es, tapi kita nggak ada salju ya di sana ya. Iya, duh. Ya kecewa nggak kecewa lah. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, paling nggak kita udah jalan-jalan ke Jepang ya, Pin. Iya, Sama Cina. Iya. Aku juga inget kita masak nasi goreng onigiri. Oh iya, Mak. Oh. Masak. Jadi dikarenakan tidak ada magicom di sana, kita menggunakan ide yaitu onigiri goreng Ya. dengan menggunakan sambal nasi bebek Madura dan Ya. nasi goreng. Jadi ada 2 bumbu beda. Wah, itu sih rasanya unik sih. Iya emang. Yang pengalaman bisa-bisanya kita masak onigiri goreng. yang biasanya orang kalau makan onigiri, alhamdulillah bisa makan. Langsung dibuka langsung makan gitu. Kita kayak adalah buka malah masak. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lapar. Oh iya, hampir lupa. Kita juga hampir setiap malam melakukan aktivitas yang sangat wow gitu loh. Yang lain misalkan lagi pada rebahan main HP pas jam 1 jam 2. Nah, kita malah di luar, kita di ruang tamu ya, sampai disamperin banyak orang. Jadi kita tuh nggak tahu pembahasannya apa, tiba-tiba kita ketawa sendiri. Ya ngejokes itu kan ngobrol. Ya maksudnya mendingan gitu daripada main HP kan. Cuman kayak ngabisin waktu di depan layar. Mending ngobrol sama temen. Iya nggak sih? Iya, Iya terus dong. terus sampai rame banget. Terus akhirnya ada teman kita yang negur, ini udah malam di Jepang tuh kalau malam nggak boleh berisik. Oh iya. Terus akhirnya kita agak melanin walaupun akhirnya sama-sama aja sih. Lah, iya jadi tuh budaya kita tuh ada yang ke bawah gitu. Kalau orang Indonesia kan ya malam nggak malam ya sama aja berisik gitu. Iya, Buktinya rame. bapak-bapak pos kampling nyetel dangdut gitu di pos kampling itu kan. Aduh. Di sana kita juga melakukan habit-habit guys, seperti menjahit piring sendiri, masak sendiri. Habis itu apa lagi? Ya pokoknya kita melakukan semua hal itu dengan mandiri. Ya. Jadi walaupun kita melakukan study tour ini kita harus bisa melayani diri sendiri. Kita Nah, tidak benar dilayani sekali. dengan yang lain. Jadi kita harus bisa mandiri, Bin. Iya, terus kita juga membaca al-masyarut juga. Wah, itu sangat Masya Allah, tabarakallah. Pin, ngantuk deh. Oh iya, aduh, ngantuk banget ini. Main games yuk. Game apa? Bukan ML, Oh, bukan bukan. FF. Bukan. Aku kira. Ada. Kita bakal main games kuis pengetahuan umum seputar Cina dan Jepang. Oh, ya. Ya, Kita mau lihat pengetahuan kalian nih setelah dari Cina sama Jepang. Gimana? Berkembang nggak pengetahuannya seputar Cina sama Jepang? bisa, Pin. Iya. Udah seminggu di sana kita. Iya, pasti Harusnya bisa lah. bisa. Tapi sendiri-sendiri ya, nggak boleh kerja sama. Waduh. Jadi ini kalian rival, oke? Siapa Oke. yang lebih tahu, oke? Iya. Kalau tahu jawabannya, langsung angkat tangan, sebut nama.
Langsung ya. Langsung ya. Oke. Apa nama dinasti yang pertama kali menyatukan Cina di bawah satu kekaisaran? Ada pilihan ya? A. Song. Song. 2. B. Qin. 1, 2, 3. Sebut nama. Dito, Gitu. Son. Tetot. Aduh. Pertanyaan kedua. Kota manakah yang terkenal dengan tembok besar Cina? A. Shanghai. B. Beijing. 1, 2, 3. Dito. Alvin. Coba dulu. Tadi apa? Beijing dan Shanghai. B. Oh. Beijing. Shanghai. Tetot. Kok salah sih? Jawabannya adalah Beijing. Oke. Yang ketiga ini belum ada yang benar Ya. ya. Kan hai Pin. Hai. Ya kali yang hai ke tembok. Enggak. Salah. Ketiga. Apa nama festival Cina yang dirayakan dengan menerbangkan lentera ke langit? Ini dengerin pertanyaannya ya. Menerbangkan lentera ke langit. A. Festival Lentera. B. Festival Perahu Naga. 1, 2, 3. Alvin. Lentera. Oke, benar. Bener. Ini ada 10 pertanyaan ya. Ini Waduh. adalah pertanyaan keempat. Makin sengit aja nih. Kungfu dan Tai Chi berasal dari Cina. Apa sebutan umum untuk bela diri Cina? A. Judo. B. Wushu. 1, 2, 3. Dito. Wushu. Oke, benar. Karena kalau judo tuh Jepang corners. Mantap. Terus kalau judo tuh kayak nggak ada Cina-cinanya gitu. Iya. Sambung terus. Aduh. Pertanyaan terakhir tentang Cina. Selanjutnya bakal Jepang. Panda raksasa adalah hewan khas Cina. Provinsi mana yang menjadi habitat alaminya? Waduh. A. Sichuan. Ini bacanya bener ya nih? B. Yunnan. Satu, mau mikir dulu. Sichuan atau Yunnan? 1, 2, 3. Dito. Udah Yunnan. sebut nama. Jawabannya Sichuan. Oke. Aduh, Ini kalau salah yang lagi. Jepang kayaknya bakalan lebih tahu nih karena kalian lama gitu. Iya, lebih. Kalau lama. tadi rata-ratanya kincin. Ini cin. Ah, namanya Cina juga. Ah. Yang satu kincin, yang satu cincin. Ah. Udah kan tadi kan udah dibilangin Pin, itu mah tergantung lidah lokal. Kalau di sini ya udah kayak gitu, Jakarta, Cikampek, Cikarang, kayak gitu. Sukabumi. Cianjur. Nama orang juga yang kita keren-keren kan di sana. Siapa tahu Gojo Satoru waktu kita lihat-lihat namanya malah jadi Agus Samsudin. Aduh. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Masih ada 5 pertanyaan lagi dan sekarang seputar Jepang. Harusnya tahu ya. Ya, lebih lama di Jepang, Pin. Ya. Bisa. Di Cina cuma Oke. 1 hari dong. Apa nama gunung tertinggi di Jepang yang juga merupakan ikon negara Jepang? Esai atau pilihan ganda? Ini saya aja lah ya. Kalian apa? Esai. Rebutan. 1, 2, 3. Dito. Alvin. Gunung Fuji. Oke. Iya, Gunung MDPL-nya sebutin dong. Hah? MDPL-nya. Tinggi. Iya, tingginya berapa? Tapi tinggi. Iya, Gunung Fuji itu merupakan gunung tertinggi yang ada di Jepang. Jadi kalau di kita tuh apa berarti? Gunung apa ya? Apa ya? Papua, di Papua yang paling tinggi. Yang dulu sampai ada saljunya juga ya? Iya, itu namanya apa? Kok jadi bahas ke situ? Lanjut dong. Iya, benar. Pertanyaan ke-7. Festival Hanami di Jepang berkaitan dengan bunga apa? A. Bunga matahari. B. Bunga sakura. 1, 2, 3. Alvin. Sakura. Oke, benar. Yang ke-8. Yang bisa ini esai ya. Sushi Bisa. adalah makanan khas
Alfi. Satu, dua, tiga. Dito. Alvin. Wasabi soyu, salmon, tuna, Doraemon, dorayaki, ueno, Ikan. shibuya. Ikan apa? Ikan salmon. Masih kurang 4, ayo. Ikan tuna. Doraemon, dorayaki. Ini bukan jenis ikannya, ini general untuk ikan apa? Ikan laut. Bener. Gak salah. Ikan laut. Oh, ikan mentah. Oke. Hey, bisa kepikiran sampai sana ya? Kalau itu Ya mah udah emang sih pasti. bener. Selanjutnya, apa nama transportasi Jepang yang dikenal sebagai kereta peluru? A. Esai. Monorail. Ini tiga ganda. A. Monorail. B. Shinkansen. 1, 2, 3. Dito. Aduh. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Dito. Shinkansen dong. Kan ada sin-sinnya. Ya ada lebih Jepang Ada gitu ya. Shin. Mirip-mirip sama Cina ya. Iya. Shin. Sododo. Beda itu Arab. Ini last. Bacain. Iya, lebih kedengeran Jepang gitu. Monorail tuh terlalu Inggris gitu ya. Ya kayak Oke, pertanyaan dari terakhir barat-barat ya. gitu. Udah? Nah, Oke. Sumo adalah olahraga tradisional Jepang yang dimainkan oleh atlet bertubuh besar. ya. Apa sebutan bagi pegulat sumo profesional? Ini Esai. pilihan ganda. Oh, bilang. Udah, ini A. Shogun. B. Yokozuna. Udah mikirnya? 1, 2, 3. Dito. Sekali lagi sih. 1, 2, 3. Dito. Dito. Yokozuna. Oke, Iya, benar. betul. Karena berdasarkan dari pengalaman saya, Shogun yang ada di game gitu ya biasanya pakai pedang. Iya, Shogun tuh kayak identik dengan samurai-samurai atau ninja-ninja ya. Iya. Jadi, wah, Shogun mah biasanya pakai pedang. Iya, Ini Shogun kayaknya mah- Yokozuna dah. Shogun mah kayak Jepang kayak ninja, prajurit kayak Iya. gitulah. Aku mau nanya sebagai corners. Oh, oke. Nah, apa tuh? ini kan kalian itu seminggu ya? Iya, Ada hari Jumat dong. iya. Kalian sholat Jumat gak? Ah. Nah, Ini mungkin kelewat ya. nah kita tuh sholat tadi di Masjid Fuji Kawakujiko. Nah, di situ kita sholat sekalian lunch, makan siang. Iya. Makan siangnya apa tuh, Pin, waktu Makan itu? siangnya waktu itu kayaknya nasi goreng ya. Ya, ada dua sih, ada yang nasi goreng, ada yang nasi kebab Ah iya. gitu. Terus di sana juga ternyata ada orang yang pakai bahasa ada orang Indonesia juga. Iya, ada ya? orang Indonesia. Wah, itu kayak alhamdulillah ketemu. Jadi kayak ya udah kita ngomong Indo. Jadi kan sir, I want to order. Ya, pesen apa? Jadi ya kayak alhamdulillah Indo lagi gitu. Aku mau nanya lagi dong. Oh, ya, ada pertanyaan dari Corners iya. lagi, no? Tadi kan tentang sholat Jumat ya. Ya. Nah, ini lanjutannya. Di sana ada Jumat berkah gak? Oh, Jumat berkah. kalau saya sih kurang tahu ya, soalnya Iya. saya waktu itu lagi ke toilet. Tapi waktu itu kalau nggak salah nggak ada sih. Waktu itu kan kita makan bareng. Tapi pas saya habis selesai di situ, saya juga, loh, kok kamu dapat nasi biryani sih? Terus katanya, oh ini tuh tadi dari Jumat berkah. Oh, berarti aku kelewat ya? Iya, berarti aku juga nggak dapet dong. Ah, sayang. Padahal kalau makan itu lebih kenyang lagi. Iya, enak banget tuh. Aku dapet dong. Ah, Corners dapet. Lah, BTW, pelajaran berharga apa yang kita dapat ya? Yang kamu dapat? Ya, ya di sana kita diajarkan untuk mandiri lah, untuk melakukan semuanya dengan mandiri. Kita juga diajarkan baca peta. Jadi dengan baca peta itu kita tidak kesasar gitu. Ya, jadi di sana Mengingat tuh- bahwasanya Jepang itu
ya mungkin sempit kalau dibandingkan sama negara kita, tapi seolah-olah kelihatan luas gitu. Ditambah kita turis yang belum pernah ke sana gitu ya. Iya, cuman di sana tuh kita transportasinya mau menggunakan bis, kalau tidak bis ya kereta. Ya Untuk pokoknya- mengurangi polusi ya. Iya, kita juga kayak di kereta tuh ramai juga ya orang-orang yang di kereta. Kayak terus apa ya? Kayak sibuk banget gitu loh. Jadi kayak rame walaupun siangnya juga lumayan sih. Cuman ke waktu bukan orang berangkat jam kerja jam orang berangkat kerja, jam orang pulang kerja tetap rame ya, Pin. Iya, tetap ada penumpangnya gitu. Nah, tapi yang saya sadar juga kok nggak ada ya anak seumuran kita yang kita temui. Nah, ya itu. Kalau nggak lebih muda ya Lebih tua. lebih tua lagi, yang lebih tua. Jadi ya orang tua, beneran tua, yang sepuh. Iya, yang kita lihat tuh cuman remaja, kayaknya SMA atau kuliah. Terus Iya. yang saya lihat juga Orang kerja sama orang tua. sama bayi. Iya. Itu doang, kita nggak lihat kayak SD, SMP, kayak kok nggak kelihatan gitu loh. Iya. Kayak nggak kelihatan kemana ya mereka tuh? Nggak tahu. Mana? Iya, jadi kayak kita nggak ada teman sepantaran gitu Iya, ya kayak- di sana. nggak lihat gitu ada anak muda. Iya, yang umurnya sepantaran sama kita tuh nggak ada ya, Vin, di sana tuh. Iya. Heran. Kenapa ya? Habis itu ya ini perjalanan ini tuh mengubah cara pandang kamu nggak terhadap Islam di berbagai negara? Kalau iya, apa, Pin? Ya mungkin ada sih, cuman kayaknya populasinya dikit ya. Nah justru itu, ya itu cara pandang kita tuh di situ diubahnya. Bahkan di negara yang yang bahkan mayoritasnya agama lain gitu, atau bahkan mungkin berideologi lain yang akhirnya tidak bisa beragama gitu, bahkan masih ada gitu Islam gitu, menunjukkan bahwasanya Islam tuh ya bisa universal gitu. Iya, emang di setiap negara sih kayaknya ada ya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Cuman ya nggak sebanyak dengan populasi yang lain. Habis itu kan kamu nih habis jalan-jalan dari Jepang. Kira-kira dari Jepang itu kan balik lagi ke Indo kan, ke rumah kita nih. Itu apa yang bisa kita praktekkan yang waktu kita lakuin di Jepang itu, Pin? Ya itu pasti mandiri. Iya, mandiri ya. Terus lebih apa ya? Lebih terbuka dengan transportasi umum. Jadi kayak harus lebih terbiasa dengan kereta, bis. Kan sudah ada gitu. Walaupun nggak selengkap di Jepang. Iya, nggak selengkap di Jepang, tapi ya paling nggak ada gitu. Ya paling nggak kan itu kan waktu itu kita di Tokyo ya. Ya kalau di sini mah Transjakarta gitu kali ya. Iya. Ya iya. Habis itu pengalaman ini mempengaruhi impian atau rencana kamu nggak sih, Pin? Kayak apa gitu rencana kamu yang berubah? Pengen sekolah di Jepang kah? Kerja di Jepang kah? Iya. Atau apa? Iya sih, sebenarnya kayak wah kayaknya enak juga ya kalau sekolah di Jepang. Nah cuman yang jadi permasalahan adalah misalkan kan itu kita enak di musim dingin. Karena musim panasnya juga lebih ekstrim daripada di sini. Iya. Di sana musim panas bisa 40 derajat. Jadi kayak mikir-mikir lagi, ini mau di sini atau di Indonesia aja. Soalnya pas musim dingin enak, adem, tenang. Pas musim panas kepanasan gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya kita yang rumahnya kita aja di Bekasi yang cuman 30 berapa sih? 3 ya? 38. Hah? 38? Iya segitulah. Ya maksudnya di Jepang itu lebih Oh iya. lebih panas gitu kalau musim panas. Iya, kita yang di negara sendiri yang Tropis. ya sekitaran 30 derajat aja kita udah mengeluh panas, apalagi 40 derajat. Wah, itu sih. Nggak gosong kulit kita. Dibakar di sana. Aduh. Ya kesimpulan aku sih ya, Pin. Itu ya pokoknya ya seru, tapi di seru itu juga mendidik gitu, Pin. Iya. Jadi nggak juga- cuma serunya kita doang. juga dapat pengalaman banyak. Ya dapat pengalaman, ilmu baru gitu. Ya seru juga kan bisa bertukar budaya sama orang-orang sana. Ya gitu. Kalau aku sih gitu. Nah habis itu ya kalau kamu gimana, Pin? Ya sama sih, juga kita dapat
pelajaran yang banyak seperti ya cara membaca peta di Jepang. Kan di Jepang itu rumit ya. Iya, Cuman kita bisa memahaminya itu kayak wah banget gitu. Iya. Nah, Nah, Corners pasti pengen juga kan ke Jepang, ke Cina. Nggak cuman ke sana sih ya, banyak negara lain. Mau kan Corners? Ya kalau mau join ke SMP IT Plus Cordova. Marilah. Karena ya di sekolah ini tuh kita dapat ya pengalaman banyak, ilmu juga banyak. Kita Iya. juga diajak ke luar negeri untuk bertukar budaya dengan mereka. dan tidak luar negeri saja, kita tuh juga jalan-jalan ke banyak tempat seperti Iya, baik tempat yang ke- di Indonesia ini. Iya, kita bukan ke luar negeri doang, kita Iya. ke Kampung Pare, Inggris. Terus kita ke Kampung Gagot Iya, tentang ke Kampung Gagot. pertanian. Terus kita juga ada yang satu itu sebelum kita libur panjang itu ada yang namanya super camp. Jadi di sana tuh kita hidup di tempat perkemahan selama 1 minggu yang kelas 7, 2 minggu untuk kelas 8 dan 1 bulan untuk kelas 9. Jadi kayak wah, kok orang yang biasanya camping 3 hari, 5 hari kok kayak udah capek. Kita kayak wah, kok bisa seminggu, bisa 1 bulan. Kayak Iya, ya. suatu keajaiban gitu loh. Iya. Yang melewati batas gitu ya. Bin? Iya, kayak yang nggak dirasain dari sekolah lain gitu loh. Unik. Ya. Nah, pokoknya SMP IT Cordova ini menarik banget ya. Corners daftar ya ntar. Kenapa? Pin, udah hampir sejam kita. Wah, ngobrol. lama banget ya. Kok nggak kerasa? Persen tadi baru kita mulai ya. Iya, nggak kerasa ya. Udah hampir 1 jam loh. Wah. Ah ya udah, daripada kelamaan mending ini aja dah. Kita ucapin dulu aja. Oke. Tahu kan apa yang diucapin? Tahu. Ya. Cordova in Bloom Podcast, We talk and flourish with you. Stay tune di podcast selanjutnya. Bye. Bye.